Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, kita bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Untuk pembelajaran hari ini, kita sudah masuk tema 4 subtema 3. Bapak harapkan dalam video pembelajaran ini, kalian semua dapat menyimak dari awal sampai selesai. Kenapa? Karena di sepanjang video ini akan Bapak selipkan beberapa soal-soal untuk tugas kalian pada hari ini. Baik, kita akan mulai materinya. Tema 4 sub tema 3. Tema 4 subtema 3, kita akan membahas tentang kerjasama ASEAN di bidang iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Didorong perbedaan perkembangan iptek di negara ASEAN, dibentuk ASEAN COS pada tahun 1978. Tujuannya untuk apa? Tujuannya meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, meningkatkan SDM yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Dan mendorong lahirnya beberapa ilmuwan-ilmuwan teknologi yang berasal dari Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN COS itu akan memberi sebuah dukungan dan bantuan kepada para ahli untuk apa? Untuk mengembangkan beragam temuan-temuan dan penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat ASEAN atau Asia Tenggara. Dan ada beberapa pusat-pusat penelitian nih. Ada Biotrop, RISEM, RILEC, dan SERCA. Nah, ini beberapa pusat-pusat penelitian yang dikembangkan di ASEAN atau di negara-negara Asia Tenggara. Nah, bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek lainnya, yang pertama, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Kemudian, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli di ASEAN. Dan yang berikutnya, ada pertukaran pelajar dan guru antar negara-negara ASEAN, pertukaran ahli teknologi, dan pendirian Solar Academy, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Apa sih sebenarnya tujuan kerjasama ASEAN di bidang iptek? Yang pertama, meningkatkan penguasaan teknologi dari negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, memudahkan kegiatan masyarakat di negara ASEAN itu sendiri. Negara ASEAN yang sudah maju dalam iptek mendukung negara lainnya yang belum maju. Ada nih beberapa negara-negara ASEAN yang sudah maju, Singapura ya salah satunya. Dengan demikian negara-negara ASEAN menjadi semakin termotivasi untuk senantiasa meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, ini ada beberapa kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Kalau tadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita sudah masuk di bidang sosial budaya. Bentuk kerjasamanya ada perlindungan anak atau ASEAN Children Forum. Kemudian masyarakat sosial budaya ASEAN dan pagelaran seni budaya. Nah, di sini peran-peran Indonesia-nya nih ada membentuk forum perlindungan anak, mendukung didirikannya ASEAN Socio-Cultural Community untuk meningkatkan pembangunan manusia. Kemudian yang terakhir memperkenalkan budaya tradisional Indonesia. Ada lagi nih, bentuk kerjasamanya masih dalam sosial budaya. Penanggulangan bencana alam, penyelesaian konflik antar negara, dan penanggulangan narkoba melalui Drug Free ASEAN. Nah, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan di subtema 2. Apa peran Indonesia? Banyak. Memberi bantuan kepada penduduk-penduduk negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam, kemudian membantu perdamaian Filipina, dan gerakan pembebasan Moro. Kemudian yang terakhir melakukan pemberontakan atau memperkuat upaya hukum serta penyuluhan kepada korban mengenai bahaya narkoba itu sendiri.
Kemudian tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budayanya apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan masyarakat, memperkenalkan kebudayaan antar negara, kemudian menjamin hak asasi manusia di semua kawasan ASEAN. Inilah tujuan dengan adanya kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, peta konsepnya seperti ini nih. Peta konsep kerjasama ASEAN. Tujuannya apa? Mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, dan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Stabilitas regional. Tahu nggak regional? Regional itu antar negara daerah. Berarti Asia Tenggara berarti Asia Tenggara saja. Nah, itu regional. Tidak masuk ke Asia Timur ya. Berarti regional itu antar golongan Asia Tenggara. Kemudian nih di sini ada beberapa nih, ada di bidang sosial, bidang budaya, di bidang politik dan di bidang iptek. Nah, kalian bisa simak baik-baik. Di bidang sosial, tadi sudah disebutkan penanggulangan bencana contohnya. Di bidang budaya, contohnya menyelenggarakan program tahunan kunjungan wisata ASEAN. Di bidang politik, mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan. Di bidang iptek misalnya, mengadakan pertukaran pelajar ya antar negara. Nah, ini peta konsep dari kerjasama ASEAN. Nah, kalian harus tahu nih bahwa apa saja sih gunanya Indonesia di ASEAN. Nah, di sini ada beberapa tugas-tugas Indonesia atau peran Indonesia di organisasi ASEAN. Pertama, negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Ingat di awal kita sudah bahas bahwa ada 5 negara yang pertama kali mendirikan ASEAN. Salah satunya Indonesia. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Nah, lihat. Di sini ada opening seremoninya, gambar opening seremoninya. Ini megah sekali. Indonesia pernah sebagai tuan rumah SEA Games. Kemudian, peran Indonesia lainnya. Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, penggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN. Nah, ini salah satu peran Indonesia di daerah atau organisasi ASEAN. Dan yang terakhir, peran Indonesia-nya dalam kerjasama mengatasi peredaran narkoba. Ini sudah dibahas di subtema sebelumnya. Nah, yang terakhir, Bapak pengen tahu mengapa kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Baik, itu saja pembahasan di subtema 3 pada hari ini. Terima kasih. Sukses untuk kalian semua. Tetap semangat meskipun kalian masih belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.